akan ngebahas apa sih, Bil? Kita tuh bakal ngebahas tentang ini loh, Sya. Kepanjangan dari kompak itu sendiri, yaitu ada keberhasilan organisasi melalui psikologi anggota kelompok, Sya. Nah, kita harus kenalan dulu nih sama audiens kita. Berhubung dari episode pertama kita, jadi aku mau kenalin diri aku sendiri. Nama gue adalah Asya Marcelia Andin, gue adalah mahasiswa Perikanan Kreatif Universitas Indonesia angkatan 2023. Oke, kalau gue sendiri Salsabila Janer Lambang, biasa dipanggil Bila, mahasiswa Perikanan Kreatif juga angkatan 2023. Nah, kita ngelakuin podcast ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, untuk topiknya nih secara lebih detailnya nih biar dipersempit, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana peran psikologi komunikasi dalam keefektifan interaksi internal kelompok nih, Bil. Betul. Jadi yang kita bahas hari ini nggak jauh-jauh dari gimana sih caranya kita berinteraksi sesama anggota kelompok, dan pastinya semua orang itu pernah mengalami dimana mereka itu harus melakukan interaksi di dalam kelompok. Nah, Betul. kalau lo, Bil, punya nggak sih pengalaman interaksi dalam kelompok yang menarik gitu? Pernah sih. Karena pada dasarnya emang pasti semua orang pernah dong ya involve sama suatu kelompok gitu. Nah, kalau gue sendiri paling as long as dan sekecil kayak kerja kelompok sih paling. Itu kan juga kita harus terlibat dalam suatu kegiatan kelompok, kayak ada pembagian tugas dan lain sebagainya, dan kayak semua orang dalam kelompok itu juga punya perannya masing-masing yang bakal ngebantu mereka untuk menyelesaikan suatu kegiatan di kelompok itu gitu. Betul. Nah, kita juga tahu nih ya, di kurikulum 2013 nih yang kita laluin, itu tuh sering banget ya bilang namanya project. Iya, bener terus banget. kayak harus teamwork. Bener, Itu kita udah bener. ke-build, bahkan sekitar kita tuh waktu masih SD pun kita udah mulai belajar untuk Bener. work in team gitu. Itulah mengapa kita menyadari kalau interaksi di dalam kelompok itu penting banget. Nah, kebetulan nih pas kita jadi maba di Universitas Indonesia, kita Betul. punya mata kuliah psikologi komunikasi. Iya. Dan kebetulan banget kita ngebahas gimana sih peran psikologi komunikasi itu dalam komunikasi internal antar kelompok. Nah, kalau gue sih, Bill, gue punya pengalaman Apa tuh? dimana waktu pas gue SMA itu gue kan sering banget ya kelompok gitu kan. Ya lo tau kan ya, kelompok Iya, itu iya. bisa hampir semua mata pelajaran Bener, gak sih? bener hampir semuanya. Hampir semua mata pelajaran tuh kita punya kelompok, dan itu kadang beda-beda. Kayak kita harus ngeblend, kita tuh dipaksa untuk ngeblend sama seluruh anggota kelas dengan cara pembagian kelompok itu. Iya. Dan justru itu dia challenge-nya. Kayak tantangannya tuh gimana sih caranya kita itu bisa istilahnya bisa punya hubungan yang baik gitu. Bahkan gak cuma ke teman-teman terdekat kita juga, tapi sekelas. Bener. Atau bahkan setahu gue ya, Bill, di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya project itu tuh seangkatan kan. Bener, Jadi kayak bener. bikin event Oh iya, seangkatan, iya, ya gue kan? dulu juga ada kayak gitu. Itu juga dan ternyata perkembangan kurikulum itu nggak cuma antar kelas aja, tapi sekarang tuh bahkan seangkatan pun bisa ngeblend untuk ngebangun suatu project. Iya. Nah, kalau di pengalaman gue waktu SMA, karena itu berbeda-beda ya, Bill, tiap mata pelajaran. Kita tuh mata pelajaran SMA tuh ada berapa ya? Aduh, gak inget lagi 10 gak sih? Apa 10-an lah, kayaknya belasan, lebih gak sih? belasan ya? Belasan. Belasan. Kayak sampai kayak hampir 14-an mungkin mata pelajaran, dan itu kita punya kelompok berbeda-beda. Iya, dan itu kan dalam kelompok juga karakter orangnya beda-beda ya. Nah, itu benar-benar tantangan banget sih buat kita buat ngeblend itu. Jadi tantangannya itu nggak cuma ngerjain tugas di dalam kelompok tersebut, tapi juga kita harus interaksi gimana Iya, sih caranya. nah itu dia. Gitu kan. Apalagi itu kan bukan teman dekat kita. Iya, betul. Itu tuh betul, susah sekali. banget, kayak gimana sih caranya kita tuh bisa dekat sama orang yang kayak kita aja nggak ada niatan buat Iya, dekat sama bener. dia gitu. Tapi kita mau nggak mau harus lakuin itu demi tujuan dari kelompok itu sendiri. Betul, biar tercapai tujuannya ya. Betul banget. Nah, sebenarnya ada suatu problem sih. Apa tuh? Kalau dalam kelompok itu, lo tuh istilah matil gak sih, Bil? Aduh, akhir-akhir ini sering banget lagi denger kayak gitu. Iya ya. Kita waktu pas pertama Apa tuh, kali Syah? masuk ke UI, kita langsung ngedenger kan istilah matil itu. Jujur gue waktu pertama kali masuk UI, gue baru tahu matil Oh, itu iya. apa, ya kan? Kalau boleh tahu apa sih, Bil, matil kalau lu jelasin? Jadi matil tuh, jadi misalnya dalam suatu anggota kelompok atau apapun lah itu kegiatan berkelompok ya. Itu tuh ada anggota yang menghilangkan tanggung jawabnya buat bekerja dalam suatu kegiatan itu. Jadi kayak menyusahkan ya. Menyusahkan kali ya. Iya. Jadi matil tuh sebenarnya singkatan, guys. Iya, singkatan. Main tinggal. Iya, betul. Jadi main kadang tinggal. ada aja tuh individu-individu yang gak bertanggung jawab di dalam kelompok yang ya udah main tinggal aja, yang penting nama gue dicantumin. Nah, itu tuh ngeselin banget ya. Sebenarnya itu adalah salah satu bukti bagaimana psikologi komunikasi itu penting dalam interaksi interaksi internal kelompok. Jadi kalau tanpa hubungan yang baik, tanpa cara berkomunikasi yang baik di dalam kelompok,
kita tuh sulit ya, Bil. Sulit banget untuk menangani orang-orang yang matil ini. Betul. Dan biasanya itu matil itu adalah hasil dari ketidakefektifan komunikasi di dalam kelompok tersebut. Lo punya gak sih, Bil, pengalaman matil? Sebenarnya ini jujur-jujuran ya. Guenya sendiri, kalau based on guenya sendiri, itu gue pernah nih melakukan si matil-matil itu. Oh, lo sendiri? Iya, gue pernah. Nah, tapi abis dari situ, tapi gue main tinggalnya, tapi nggak tahu ya ini disebut matil atau enggak, karena gue tuh ngabarin anggota kelompok gue apa yang lagi gue kerjain, jadi gue izin untuk mengerjakannya di lain waktu. Gue nggak tahu ya itu disebutnya matil atau enggak, cuman pokoknya saran dari gue mungkin kayak kalau misalnya kayak gitu, kalau masih ada kegiatan apa atau apa, mendingan lo kabarin dulu kelompok lo, jadi nggak mati lah kasarnya jadinya gitu. Karena kita juga punya priority scale kan. Nah, iya betul. Maksudnya kayak di dalam kita tuh sebagai mahasiswa juga tugas istilahnya nggak cuma itu doang, kayak ada banyak gitu. Jadi kita sometimes gak bisa ngejudge orang itu matil, tapi emang beneran ada juga yang orang beneran matil gitu, beneran main tinggal, kayak nggak ngerjain, dan nggak ada alasan yang alasan yang penting juga untuk gak ngerjain gitu. Nah, gimana sih cara psikologi komunikasi mengatasi hal tersebut? Nah, pertama kita harus membangun rasa kekerabatan kali ya. Betul, kerabatan sama kelompok. Betul banget, karena kalau misalkan kita sudah mempunyai rasa pertemanan, kerabatan dalam kelompok, pasti kita akan merasa nggak enak. Punya willing juga kita buat involve di situ. Betul banget, pasti kita juga jadi semangat untuk bekerja sama di dalam kelompok tersebut, karena kita juga having fun kan sama anggota kelompoknya. Gimana sih secara psikologis gitu ya, mungkin dengan cara kita itu mulai approach nih. Kalau misalkan kita dibentuk dalam suatu kelompok dan ternyata kelompoknya diem-diem aja, mungkin kita tuh sebagai sebutannya, mungkin yang pencetusnya lah gitu, untuk memulai membangun pemantiknya untuk mulai membangun komunikasi, yaitu dengan cara approach duluan. Kita apa nih tugasnya gitu kan, gimana caranya kita nyelesainnya, kalian punya jangan lupa juga untuk dengerin pendapat orang lain. Benar. Nah, bener banget. Kadang orang yang matil itu tuh kadang juga penyebabnya karena nggak didengerin ya, Bel. Bener. Kan? Itu bener banget. Iya kan? Karena kayak gimana sih rasanya kalau misalnya kalian di dalam suatu kelompok terus gak ditanggepin, kan pasti kayak bete juga, kayak ngapain gue di sini. Jadi kita di dalam kelompok tuh harus saling menghargai satu sama lain. Nah, kalau menurut lu yang kedua apa tuh, Bil? Kalau menurut gue yang kedua itu kita harus tahu kita harus tahu istilahnya basic lah ya, basic karakter dari anggota-anggota kelompok tersebut. Kita harus tahu ya, Bil, gimana sih cara, istilahnya kita kan gak mungkin langsung tahu secara mendalam nih karakteristik orang tersebut, tapi misalnya kita tahu lah dasarnya lah, permukaannya gitu, gimana jadi orang kita enak buat ngobrolnya. Jadi kita harus identifikasi kira-kira ini orang pendiam kah, atau ini orang doyan ngomong kah, atau ini orang berani kah. Kita harus mampu mengidentifikasi hal tersebut. Betul. Nah, itu dia tuh salah satu peran psikologi komunikasi dalam keefektifan komunikasi internal kelompok. Nah, kira-kira Bill, lu punya gak sih pengalaman organisasi? Gue punya sih pengalaman organisasi, tapi lebih ke panit sih sebenarnya. Tapi kan panit juga tetap ada teamwork juga kan, walaupun sekali ini. Itu gimana tuh, Bill? Nah, di dalam situ kan ada kayak leadernya, ada staff-staffnya, dan di situ tuh bener-bener nggak leadernya, nggak staffnya sama-sama kayak tadi yang udah dijelasin Asya, saling punya inisiatif buat saling bantu satu sama lain. Terus juga di dalam organisasi atau kepanitiaan yang gue ikutin itu juga karakter orang-orangnya beda-beda sih. Ada yang introvert, ada yang extrovert, dan si leader dalam kelompok ini dia punya cara gimana biar komunikasi dalam kepanitiaan itu berjalan dengan baik, dan dia memperlakukan orang-orang tuh secara berbeda-beda tergantung karakter orang-orang itu. Dan itu benar-benar ngebantu banget dari karena orang itu bisa mengidentifikasi semuanya gitu loh. Jadi benar-benar berhasil gitu organisasi itu atau kepanitiaan itu. Tadi berdasarkan pengalamannya Bill. Nah, kita tahu kalau misalnya ternyata nggak cuma anggota kelompoknya aja nih yang harus bertindak, tapi juga harus punya leader. Peran leader penting banget. Peran leader penting banget dalam kelompok, dimana dia itu harus mampu nih menciptakan atmosfer atau menciptakan istilahnya suasana di dalam kelompok itu yang suportif, terus juga nggak main senggol-senggolan, nggak main tinggal, nggak main ini itu. Nah, sosok leader juga diperlukan dalam suatu kelompok. Tapi balik lagi, kalau anggota kelompoknya
Matil dan kayak gitu juga sulit. Iya, susah juga kalau leadernya udah berusaha semaksimal mungkin tapi staff-staffnya atau yang lainnya juga diem-diem aja susah ya. Susah juga. Nah, gimana caranya sebagai leader gitu ya? Jujur gue pernah ada pengalaman sih jadi leader. Waktu SMA gue itu pernah jadi kalau nggak salah tuh gue jadi chairpersonnya untuk kebersihan gitu. Waktu itu kayak di SMA gue tuh kayak ada program Adiwiyata. Dan itu jujur susah banget karena kan itu berkaitan dengan kebersihan kayak kita harus bersih-bersih dan itu lo pasti males kan. Kalau disuruh piket terus gimana tuh lo cara mengatasi hal itu? Sulit banget. Gue harus bener-bener mengajak mereka, kayak gue harus samperin ke kelas mereka sesuatu karena kalau gue via chat doang mereka nggak ada yang turun. Gak mempan ya? Gak ada yang mempan karena pas gue guys kita hari ini ada rencana mau bersihin selokan kan udah males banget kan, tapi kan mau gak mau kita mau gak mau kan, gue sebagai leader harus berusaha supaya anggota kelompok itu bisa ngelakuin tugasnya, tanggung jawabnya gitu. Jadi gue approach mereka satu-satu, terus kadang gue kasih gift juga, jadi mereka tuh mau itu gitu kan. berguna banget sih. Bukannya nyogok ya, tapi lebih ke kayak ya why not gitu, appreciate them for being responsible gitu kan untuk tugasnya sendiri gitu. Nah gue pernah kasih mereka gift, terus kayak gue kasih mereka misal kita kan ada privilege juga kan, kayak kita bisa keluar kelas dulu sebentar gitu, nggak ikut pelajaran untuk bersih-bersih gitu. Nah kadang bersih-bersihnya kayak gue bikin cepet, masa kayak gue bikin ayo kita biar cepet selesai nih, biar kita bisa istirahat, biar kita bisa makan di kantin, itu kan merupakan salah satu benefit yang bisa mereka dapetin gitu. Jadi jujur gue, pengalaman gue sebagai leader sih ya, yang penting tuh anggota kelompok gue happy, karena kalau mereka happy, jadi kerjanya bagus dan mereka pasti nggak bakal kecil gitu. Jujur di masuk ke kampus UI juga gue juga menerapkan hal itu nih ketika gue menjadi suatu leader kelompok. Jadi gue selalu make sure kalau anggota kelompok gue tuh happy dan mereka tuh tahu tugas mereka apa, dan gue selalu reminder itu paling penting tuh, reminder. Iya itu benar. Karena kadang orang tuh bayangin aja kayak matkul banyak, kelompok banyak, jadi harus ada reminder. Kita nah juga, itu dia perannya leader. Betul banget, perannya leader yaitu untuk reminder anggota kelompoknya kita ada tugas ini nih, kita harus selesaiin segini gitu. Jadi nggak harus galak-galak ya Bill sebenarnya. Begitu itu nggak harus galak-galak, tapi yang penting kita harus mampu bikin anggota kelompok kita tuh happy. Betul. Dan juga senang untuk bekerja, memperkerjakan tanggung jawabnya. Seperti itu kalau pengalaman gue. Nah, kalau teman-teman sekalian mungkin punya pengalaman juga nih di kelompok yang matil, atau kalian sendiri yang matil, boleh banget drop di kolom komen kira-kira kenapa sih kalian matil? Langsung drop di komen. Langsung aja drop di komen. Nah, ini juga berarti kelompok ini tuh nggak cuma di dalam kelas ya Bial, seperti yang gue bilang tadi, ada organisasi di kampus, ada juga kepanitiaan. Jadi gue yakin cakupannya banyak kelompok. Betul. Jadi gue yakin banget topik ini itu tuh bermanfaat banget buat para pelaku organisasi ya Bial. Betul banget. Khusus untuk leader nih, kita kan masuk ke masuk ke masa-masa pemira kan ya. Oh iya, ya kan? Benar. Masuk masanya pemira nih, pemilihan ketua-ketua BEM, ketua organisasi ini gitu. Jadi gue yakin podcast ini bakal bisa bermanfaat banget untuk para leader-leader di luar sana, gimana caranya untuk memaintain anggota kelompoknya Bil. Gitu. Nah, berarti untuk kalian nih yang mau pada nyalonin nih calon-calon pemimpin di Universitas Indonesia, tuh kalian bisa terus menggali informasi nggak cuma dari podcast ini juga, tapi mungkin bisa cari di sumber-sumber lain ya Biar. Betul. Mengenai gimana sih keefektifan psikologi komunikasi dalam komunikasi internal kelompok. Nah, kayak kita udah ada di akhir episode kali ini nih, Bin. Minggu depan kita mau ada episode 2 ya pasti. Bener, ini. Tungguin ya teman-teman. Pasti kita akan membahas banyak banget hal yang berbicara mengenai komunikasi yang pasti berguna untuk kalian para mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Oke, itu tadi podcast kita. Gue Asya, gue Bila. Kita pamit undur diri. See you next week. Bye-bye. Sobat Kompas.